Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, melintasi daerah Dekapolis. Di situ, orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Seketika itu, terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka sangat takjub dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ephata, terbukalah. Romo, frater, suster, Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Mengharapkan keterbukaan yang diucapkan oleh Yesus dalam Injil adalah pilihan tepat untuk kita memaknai hari Minggu biasa yang ke-23 hari ini. Ungkapan Yesus memang ditujukan kepada orang yang secara fisik bisu dan tuli dalam Injil. Tapi jangan lupa, yang paling parah dalam hidup adalah ketika kita bisu dan tuli bukan secara fisik, tetapi secara rohani. Tadi di bagian pengantar, Romo Yonce mengajak kita untuk mendengarkan sabda Allah dan melakukannya. Saya lalu teringat, persis ini adalah pesan penting dari Paus waktu berkhotbah di GBK saat misa di sana. Menjadi orang yang mendengarkan sabda dan melakukannya. Sebelum saya melanjutkan, apa berkat paling istimewa dari kehadiran Paus di Jakarta atau di Indonesia, yang kalau dalam bahasa orang-orang perfilman itu ada istilah behind the skin. Hal-hal yang terekam, tervideokan tapi tidak terpampang di slide yang sebenarnya. Dan persis itulah yang ingin saya ceritakan, hal-hal yang tidak terekam dan tidak muncul di publik, tetapi itu penting untuk dimaknai. Kenapa saya akan berbicara tentang hal-hal itu? Karena saya menuruti dan taat kepada harapan Romo Yonce. Waktu kemarin saya pulang dari Jakarta, saya chat Romo Denny, nanti hari Minggu saya misa di negara. Dia bilang, silakan, selamat datang di Negarawa, nanti bersama Romo Yonce. Lalu saya chat Romo Yonce, saya bilang, adik ganteng, nanti hari Minggu kan kamu misa di negara, nanti saya akan dampingi. Lalu dia bilang, Kak boleh saya minta tolong? Nanti Kak khotbah. Jadi kalau saya khotbah hari ini karena permintaan Romo Yonce, walau mungkin umat negara mungkin tidak butuhkan. Jadi istilahnya masuk kandang orang saya harus permisi walaupun 9 tahun ada di sini.
Juga saya harus minta izin dan sungkeman sama Romo Yonce supaya saya diberikan wewenang untuk ikut misa. Tapi ini adalah cara belajar kerendahan hati untuk kita menjadi pribadi yang the right man on the right place. Tahu menempatkan diri, siapa saya, posisi saya apa, supaya kita itu tidak terlalu kegeeran. Menempatkan diri seolah-olah kita penting, ternyata tidak. Kita dekat pastor, jangan berpikir kita penting di mata umat, belum tentu. Kadang kita percaya diri, tapi belum tentu. Jadi sekarang ini saya akan membagikan pengalaman juga untuk memaknai arti dari kata ephata untuk kita yang tidak bisu dan tidak tuli. Saya menemukan arti dan makna dari kata-kata ini untuk saya ketika menghadiri perayaan kunjungan Paus di Jakarta. Ada banyak orang yang mengatakan begini, ngapain ke Jakarta? Kita bisa nonton di TV, kita bisa lihat di live streaming. Benar sekali. Sebelum berangkat ke sana, saya bertemu dengan beberapa orang dari Mataram yang akan pergi, dan saya mengatakan kepada mereka, mengapa harus ke GBK? Kenapa tidak cukup dengan menonton di televisi? Mungkin ada yang sudah dengar di channel YouTube saya. Waktu itu saya mengatakan, perbandingannya begini, Anda lihat menu di daftar menu, Anda lihat iklan makanan di televisi, Anda tidak akan kenyang tanpa Anda pergi untuk mencicipi makanan itu. Kita bisa lihat Paus di televisi, kita bisa lihat Paus di live streaming, tapi kita tidak akan pernah kenyang dengan melihat itu tanpa kita datang mengalami aura dan pesona seorang Bapa Suci, pemimpin tertinggi Gereja Katolik. Kemudian saya juga mengatakan, coba Anda membayangkan cerita di Kitab Suci tentang seorang perempuan yang sakit pendarahan selama beberapa puluh tahun. Dia tahu tentang Yesus, dia dengar cerita tentang Yesus. Tapi dia tidak sembuh karena dengar cerita tentang Yesus. Dia tidak sembuh karena tahu tentang Yesus. Dia sembuh ketika dia datang dan menjamah jubah Yesus. Dia percaya, asal ku jamah jubahmu saja, aku akan sembuh. Demikian juga kehadiran Paus di Indonesia. Ini peristiwa langka setelah 35 tahun. Dan kenapa Paus begitu mempesona? Tidak hanya orang Katolik, tapi dunia. Bahkan orang-orang di luar Katolik yang banyak terhipnotis dan terpesona dengan kehadiran Paus. Kenapa? Paus bukan hanya tentang seorang manusia pemimpin, tapi dia Bapa Suci. Dalam ajaran Katolik, Paus adalah tangan kanan Yesus, dan Paus sekarang adalah Paus ke-266 setelah yang pertama, Paus Petrus, Santo Petrus. Yang oleh Yesus diberikan mandat namanya Primat Paus. Kekuasaan pertama yang diwariskan kepada pemimpin di dunia, kepada Paus menggantikan Yesus. Dan itulah kenapa saya merasa bersyukur dan beruntung. Setelah ketemu Paus, saya datang misa di Gereja Santo Petrus Negara, Paus pertama. Inilah cara Tuhan bekerja untuk mungkin juga menyadarkan kita di negara apa arti menjadi Katolik dan apa arti Paus untuk kita. Jadi Paus ini datang di satu sisi sebagai wakil Kristus. Di sisi yang lain dia datang sebagai kepala negara Vatikan. Itulah kenapa dia betul-betul dijaga ketat oleh negara, diterima oleh negara. Jadi 100% pemimpin Katolik, 100% pemimpin dunia. Dan ini manusia istimewa. Ada orang yang jadi kepala negara istimewa di negaranya, tapi belum tentu dia jadi kepala orang seluruh dunia. Tapi Paus ini kepala hampir 2 miliar umat Katolik di dunia. Dan dia datang sebagai seorang pribadi wakil Kristus, juga kepala negara. Dan ternyata, ya namanya saja Bapa Suci. Ada yang tanya begini ke saya, kenapa Paus harus orang tua? Saya bilang jawaban sederhananya begini, kita kalau sudah tua tidak punya banyak selera dan kemauan. Kita fokus menginvestasi surga. Demikian juga Paus, dia tidak ada gairah lagi untuk berpenampilan. Usia sudah tua, mau apa lagi? Maka dia akan fokus pada hidup rohani, tidak terlalu berkontaminasi dengan urusan-urusan dunia. Itulah disebut Bapa Suci, bukan Bapa Kudus. Kalau kudus itu kan setelah mati dulu. Jadi proses pengudusan itu melalui beatifikasi dan kanonisasi. Kalau di dunia namanya Bapa Suci. Nah, untuk saya pesona Bapa Suci itu menjadi sangat istimewa karena dia punya sesuatu di dalam diri yang tidak dimiliki oleh orang lain, yaitu mahkota surga dan daya tarik Tuhan. Anda bisa dan sudah menonton di televisi bagaimana seorang ibu dari Buton sangat terharu ketika berbicara di depan Paus
saat berkunjung kepada sekolah yang didirikan oleh Paus di samping katedral, yang waktu itu juga dihadiri oleh anak-anak sekolah, kemudian dihadiri Nadiem, Menteri Pendidikan, dan Menteri Kemartiriman, Luhut. Dan ini bukan orang Katolik mereka. Nadiem orang Muslim, tapi dia punya istri Katolik. Luhut juga orang Protestan. Tapi kenapa mereka merasa sangat menggunakan waktu kunjungan Paus untuk bertemu dan cium tangan Paus? Ada apa? Belum lagi Sri Mulyani mereka waktu dia berkunjung ke Istiqlal. Pesona apa yang dia miliki? Dia tidak banyak bicara, hanya melemparkan senyuman, hanya melambaikan tangan, orang sudah merasa inilah Tuhan yang tampak. Dan inilah rahmat Tuhan yang bekerja di seputaran perjalanan Paus. Kami sendiri waktu baru turun dari bandara, naik Grab, apa yang diceritakan oleh sopir Grab? Dia bilang, wih hebat sekali Paus datang. Kenapa? Gara-gara Paus datang, Jakarta libur 3 hari. Harus disterilkan. Coba, PNS tidak masuk, sekolah diliburkan karena Paus datang. Bukan karena mereka Katolik di Jakarta. Kemudian, untuk saya yang paling menariknya begini. Saya datang dengan tidak banyak obsesi, pingin untuk berjabatan tangan dengan Paus, tapi susah. Karena itu pengamanannya super ketat. Dari yang dia bawa sendiri, dari yang pemerintah Indonesia. Kalau ada anak kecil dan ibu-ibu itu memang istimewa, karena memang fokus pada mereka. Tapi kita yang biasa-biasa ini susah. Waktu kita audiensi di katedral, itu kan untuk para romo, frater, biarawan, biarawati, sama katekis. Penuh untuk katedral. Waktu itu saya datang agak belakangan, dan saya posisi paling belakang. Berharap supaya di pintu bisa sedikit-sedikit, bisalah jabatan tangan, tapi susah. Tapi yang menarik untuk saya kemudian, justru di situ para wartawan semua ada. Dan saya kaget ketika wartawan Kompas datang mewawancarai saya untuk meminta bagaimana rasanya datang ke Jakarta, bagaimana persiapan dan perjalanan untuk bertemu Paus, dan segala macam pertanyaan. Sudahlah, karena ini wartawan bahasa Indonesia, saya rasa oke-oke saja. Tapi yang membuat saya merasa tersentuh dan kemudian memaknai apa artinya Evata bagi orang yang memang secara fisik tidak tuli dan tidak bisu, ketika seorang wartawati asal Italia dari Vatikan bernama Linda, dia mau mewawancarai romo-romo yang ada, tapi harus bahasa Inggris. Coba kalau kamu punya romo dari sini pergi kan memang tamat di Inggris, pasti gampang-gampang saja ya. Tapi saya kan tidak pernah ke Inggris. Kemudian dicarilah romo yang bisa melayani dia mewawancari dalam bahasa Inggris. Tiba-tiba teman dari Surabaya, karena kami di Unio ini kan kalau saya pribadi banyak dikenal sama romo-romo karena pengurus Unindo. Lalu dia bilang, itu romo Eman tuh bisa bahasa Inggris. Saya kan tidak bisa menolak. Ada romo Venus lagi di situ. Ya sudah, dalam keadaan agak tidak siap, saya siap melayani. Awal-awal memang kita harus cari konektivitas untuk berbahasa Inggris. Tapi kemudian lama-lama saya paham apa maksudnya dan kemudian saya diwawancara dalam bahasa Inggris, saya hitung untuk sekitar 3 menitan. Bertanya tentang apa respon orang Indonesia dengan Paus datang. Saya juga bercerita dari keadaan saya di Lombok yang minoritas Katolik. Apa harapan setelah Paus datang? Dan saya kemudian melayani dia dengan baik. Dan dia paham. Untuk saya, inilah Evata. Tuhan yang membuka mata, hati, dan pikiran kita ketika kita tidak bisa berbicara dari kemampuan kita. Kenapa kita bisa? Untuk saya sendiri, kenapa saya bisa? Karena saya punya moto, aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku dalam Yesus dan Roh Kudus. Hal yang membuat saya percaya diri dan percaya pada Tuhan, apapun kondisi yang saya hadapi, bahkan dalam keadaan tidak siap, saya harus siap karena aku tidak seorang diri. Keluar dari situ, saya pulang cari Grab karena kan tidak bisa masuk di daerah Masjid Istiqlal dan Katedral, lalu jalan agak jauh. Di halte di depan masjid, saya didatangi oleh satu orang mama tua yang berjilbab. Lalu dia bertanya, Pak, ada apa sampai macet begini? Saya bilang, ada Paus datang. Oh, Paus yang pimpin gereja Katolik itu, seorang berjilbab mama tua. Oh iya. Jadi artinya,
Aura yang dimiliki oleh Paus begitu menghipnotis banyak orang, begitu memukau banyak orang, sehingga akhirnya berpuncak pada ekspresi dari Imam Agung Istiqlal yang dia begitu memandang Paus, dia merasa perlu mencium kepalanya. Berapa kali itu ya? Dan Paus merespon dengan mencium tangannya. Dan saya rasa ini adalah momen paling istimewa, arti terbesar dari kedatangan Paus, karena menurut Jokowi, tujuan utama mereka mendatangkan Paus ke Indonesia untuk menabur benih toleransi dan perdamaian itu ada di Indonesia. Dan itu jugalah yang saya katakan kepada wartawan dari Italia ketika berbicara tentang harapan apa yang mau digapai dari kehadiran Paus di Indonesia. Tetap dalam bingkai moto kedatangan Paus ke Indonesia, yaitu faith, fraternity, dan compassion. Iman, persaudaraan, dan bela rasa. Jadi waktu itu saya bilang, kami berharap setelah Paus meninggalkan Indonesia, dia tidak membawa pulang iman, persaudaraan, dan bela rasa. Biar itu tertinggal dan tertanam di bumi Indonesia, agar Indonesia ke depan dalam perbedaan yang begini banyak, tetap toleran dan damai. Itu Bartawati angguk-angguk begini. Saya dalam hati pikir berarti hebat juga saya bahasa Inggris ya, tidak perlu ke Inggris. Kemudian di GBK setelah misa, ada yang pesan begini anak-anak muda, Romo nanti tolong Pap Leodri, karena dia akan menyanyi di acara misa di GBK. Saya bilang, saya tidak banyak berjanji, saya pergi ini dengan percaya kalau ada kesempatan baik akan saya abadikan. Apa yang terjadi? Saya satu-satunya imam yang bisa mendekati Leodri di panggung dan sedikit mewawancarai dia. Kok bisa? Kenapa? Nah inilah yang saya katakan, kita bisa menonton Paus di televisi, kita bisa melihat di live streaming, tapi aura pesona rohani harus kita alami di tempat di mana dia sedang berada. Dan itulah yang menyembuhkan orang bisu dan orang tuli dalam Injil. Dia tidak bisa menonton di televisi, dia tidak bisa dengan cuma mendengar berita. Dia harus pergi berjumpa dengan Yesus, berbicara kepada Yesus, dan dia mendengar sendiri apa yang Yesus katakan, Efata, terbukalah. Bapak Ibu, Anda kalau mau tidak bisu dan tuli dalam hidup, harus datang kepada Yesus, harus datang ke gereja. Itulah yang membuka hati dan pikiran kita. Semoga Tuhan memberkati.